Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita sekalian, "Udzkuru mahasina mautakum." Ceritakan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa kufu an masawihim, dan tutup keburukan mereka. Mengapa manusia, siapapun itu selain para nabi-nabi, manusia siapapun itu punya kelebihan, punya kekurangan. Setiap manusia. Dan apabila mereka sudah meninggal dunia, tutup sudah. Jangan kita membahas kekurangan orang yang gak ada habisnya, tetapi bukalah mata kita akan nilai-nilai kebaikan dari setiap insan yang ada di muka bumi ini. Ambil dan teladani kebaikan tersebut. Dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid punya jasa besar, punya kebaikan yang besar, punya keilmuan yang besar, punya kebaikan yang menyebar di mana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaAllah kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Dan inilah mukmin, menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang memberikan manfaat kepadanya, dan menjaga mulutnya dari hal-hal yang bisa menimbulkan madarat dan keburukan bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Di sini ada dua hal, bahwasanya dibuka peluang kepada semua manusia dari agama manapun, dari suku manapun, latar belakang pemikiran apapun, etnik manapun, organisasi manapun, dibuka peluang untuk menjadi yang terbaik. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang paling manfaat bagi manusia lain. Kalimat manusia lain mencakup muslim, non-muslim, agamanya apapun juga, dia memberikan manfaat kepada semua. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di antara umat manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis yang lain, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala. Mereka orang-orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, sayangi siapapun yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya Allah yang kerajaannya di langit, dan Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk yang ada di langit sayang kepada kalian. Sabda Rasulullah SAW, kita diperintahkan menyayangi siapapun. Kalimat man fil ardi, siapapun yang ada di muka bumi, muslim, non muslim, agamanya apapun, maaf partainya apapun, kelompok manapun, organisasi manapun, kita diperintahkan oleh Nabi sayangi mereka, cintai mereka. Dengan itulah Rasulullah SAW mendidik kita. Bahkan hal ini kita lihat pada pribadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang penuh kasih sayang kepada semua manusia tanpa pilih-pilih, peduli kepada semua manusia tanpa pilih-pilih. Dan ini merupakan satu nilai yang diwariskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kasih sayang beliau kepada orang yang tukang maksiat disayang oleh Rasulullah. Orang yang jahat diperhatikan, disayang oleh Rasulullah. Mereka para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh para anbiya, kalau bukan kasih sayang mereka kepada umat manusia, mereka gak bakalan berdakwah. Mereka berdakwah karena kasih sayang mereka kepada umat. Mengalami teror, mengalami gangguan, mengalami tantangan, mengalami pemboikotan, mengalami diskriminasi, mereka gak peduli. Selama mereka sayang kepada umatnya, mereka rela dilempari oleh umatnya sendiri, dimusuhi oleh umatnya sendiri,
untuk menyelamatkan umat itu. Motivasi mereka berdakwah karena kasih sayang, cinta dan peduli kepada umatnya. Sehingga Rasulullah SAW menghabiskan waktu 13 tahun di Mekah berdakwah. Apa yang beliau terima? Tiap pagi diletak duri di jalanan beliau agar tertusuk kakinya. Dimaki, dicaci. Beliau pun juga diboikot. Dari pemboikotan tersebut sampai kekurangan makanan, diembargo. Alat-alat kesehatan, perdagangan, semuanya diembargo, diboikot. Hingga efek daripada pemboikotan tersebut, pamannya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia setelah lolos daripada pemboikotan itu. Digali lubang agar terperosok di dalamnya. Lagi tawaf dicekik dari belakang. Kemudian juga lagi sujud diletakkan kotoran di atas kepalanya Nabi Muhammad. Itu di Mekah 13 tahun. Di Madinah beliau diperangi, diganggu. Tapi apa ucapan yang keluar dari mulut beliau? Apakah ada makian, cacian yang keluar atau kata-kata kotor yang keluar dari mulut Nabi Muhammad yang disampaikan kepada orang-orang musyrikin ataupun kepada orang-orang munafikin? Tidak ada. Kita baca di dalam kitab Maulid tuh, Maulid Simtud Durar tadi yang barusan kita berdiri bersama-sama. Di situ dicantumkan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahal wal lafzul muhtawi 'ala al ma'na al jazal. Beliau tidak berucap, tidak berbuat melainkan hal-hal yang bagus, yang baik. Semua yang keluar dari mulutnya dan perbuatannya semuanya baik. Dimaki, dicaci, keluar dari mulutnya baik, kebaikan semuanya. Sampai-sampai ini pun juga hal yang sama yang dilakukan oleh para nabi-nabi. Nabi Isa ala nabina wa alaihi afdhalus salawat wa azka taslim. Beliau lagi duduk bersama kaum elit Hawariyin, umat-umat beliau yang setia kepada beliau, duduk di situ. Tahu-tahu ada orang datang mencaci maki Nabi Isa, dicaci, dimaki dengan makian yang dahsyat. Murid-muridnya panas, tetapi mereka nggak berani bertindak, patuh kepada Nabi Isa. Setelah itu orang selesai mencaci maki, apa responnya Nabi Isa? Nabi Isa responnya satu, dia klarifikasinya satu, dia bilang jazakallah khair, syukran. Diterjemahkan terima kasih, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu murid-muridnya kaum Hawariyin bertanya kepada Nabi Isa, wahai ruh Allah, wahai ruhnya Allah, tidakkah kamu dengar apa yang tadi dia katakan? Kamu dimaki, kenapa kamu berterima kasih? Kamu malah mendoakan. Nabi Isa bilang, menurut saya dia bukan memaki. Dalam kacamata saya, hadza anfaqa ma indahu wa anfaqtu ma indi. Orang ini menginfakkan, dia mendermakan apa yang dia punya dalam hatinya. Kebetulan yang dia punya dalam hatinya ya kebencian, makian, cacian. Dalam kacamata saya, dia bukan memaki, dia mendermakan yang dia punya. Kebetulan yang dia punya itu. Dan saya mendermakan yang saya punya. Yang saya punya di hati saya kasih sayang, cinta, rahmat, doa, terima kasih, syukur, dan itu yang saya berikan kepada dia. Wa kullu ina'in billadzi fihi yamdahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Ini wadah ini isinya air putih, yang keluar air putih. Kalau isinya susu, yang keluar susu. Isinya kopi, yang keluar kopi. Kalau isinya kotoran, yang keluar juga kotoran. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaki, dicaci, diteror. Bahkan ketika di Madinah Al-Munawwarah, tahu apa responnya Nabi ketika melihat jenazah dari umat Yahudi digotong? Nabi berdiri. Kemudian Nabi berkaca-kaca matanya, mengalir air mata, menangis. Ya Rasulullah, kenapa berdiri? Kenapa menangis? Ini kan orang Yahudi. Kenapa kamu tangisin? Maka Nabi Muhammad dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan cinta, ini adalah sebuah jiwa yang gagal aku selamatkan. Sallallahu alaihi wasallam, yang luput untuk aku selamatkan. Kata Rasulullah, nafsun tafallatat min yadi. Sallallahu alaihi wasallam,
membawa semangat, menolong, membantu, mengevakuasi, menyelamatkan semua orang. Sallallahu alaihi wasallam. Rahmat tersebut waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam Fatih Makkah, ketika masuk ke kota Mekah membawa kemenangan, merebut kota Mekah, Nabi udah pesan hindari pertempuran, begitu, jaga untuk bela diri aja, untuk berjaga diri, seminimal mungkin korban diminimalisir, begitu. Sehingga betul-betul diberikan oleh Rasulullah, yang masuk ke rumahnya sendiri aman, yang masuk masjid aman, yang masuk rumahnya Abu Sufyan, tokohnya musyrikin aman, gak boleh diganggu, begitu. Kemudian ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah bersama pasukan para sahabat, setelah di Mekah itu bagaimana berapa banyak pengkhianatan dan peperangan dan kejahatan perang yang mereka lakukan terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi masuk ke kota Mekah menjanjikan keamanan buat semuanya, dan itu yang diberikan oleh Rasulullah. Jangankan kepada manusia, waktu Nabi masuk, lihat ada seekor anjing betina baru melahirkan anak-anaknya, dan anak-anaknya menyusu kepada anjing betina tersebut di tepi jalan di kota Mekah. Waktu Nabi masuk ngelihat anjing betina lagi menyusui anak-anaknya, itu anjing agak gusar, tapi mau beranjak, anak-anaknya lagi menyusu. Maka Nabi Muhammad stop, kemudian ditugaskan satu sahabat, sini berdiri dekat anjing tersebut, halau orang-orang yang ingin mendekat agar anjing itu tidak merasa terganggu. Akhlak diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat untuk memberikan rasa aman kepada anjing, apalagi kepada manusia. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikumpulkan itu orang-orang musyrikin di Mekah dalam peristiwa Fatah Mekah yang udah banyak mencaci, menteror, mengkhianati, membunuhi, Nabi tanya, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Semua bersaksi, semua orang-orang yang beda agama, yang non muslim di situ di Mekah, mereka memerangi Nabi Muhammad, tapi mereka tahu Nabi Muhammad punya jiwa yang penuh kasih sayang. Semua mengakui. Mereka bilang ketika Rasul bertanya, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian semuanya yang selama ini memerangi, mengganggu, menteror? Nah sekarang aku udah berkuasa, apa yang akan aku lakukan? Mereka bilang, anta akhun karim ibnu akhin karim. Kamu saudara kami yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia. Nabi senyum. Dulu dikatain tukang sihir, dulu dikatain pembohong, dulu dikatain ini dan itu. Nabi senyum. Nabi bilang, idhabu fa antum tulaqa, kalian merdeka, bebas. Enggak ada pemaksaan dalam beragama. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Dan itu yang didukung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ikraha fid din, enggak ada pemaksaan di dalam beragama. Tugas kita pendakwah menyampaikan, memberitahu. Tetapi pemaksaan hidayat bukan di tangan kita, enggak ada pemaksaan. Buktinya Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah, banyak masyarakat Yahudi setelah Nabi Muhammad pulang ke Madinah. Beberapa tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah, tetap di Madinah masyarakat Yahudi ada. Memang ada sekelompok masyarakat Yahudi yang melakukan pengkhianatan, kejahatan perang. Nah itu yang disingkirkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan kejahatan mereka. Ada yang dipindahkan, ada yang direlokasi dan semacamnya. Tetapi yang tidak berkhianat, yang tidak melakukan kejahatan perang, yang tetap menjaga hubungan baik, tetap Rasulullah jaga hubungan baik dengan mereka. Mereka punya pasar sendiri, dibiarkan pasarnya mereka. Gak dilarang oleh Nabi, gak boleh kalian bertransaksi dengan lain agama. Tidak. Tidak. Tapi bukan berarti boleh bertransaksi terus agama mereka benar. Tidak. Masing-masing lakum dinukum waliyadin. Masing-masing dengan agamanya sendiri. Tidak ada pemaksaan. Tetapi dalam perbedaan dan keharmonian tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap membiarkan masyarakat Yahudi yang tidak berkhianat ada di Madinah. Buktinya
Di dalam sirah kan kita baca, waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, baju perang beliau digadaikan di tangan seorang pedagang Yahudi. Maknanya apa? Di Madinah sampai wafatnya Nabi Muhammad ada orang Yahudi. Dibiarkan oleh Rasulullah. Di Madinah ada orang Yahudi. Yang mana mereka tidak mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Itu satu. Dan yang kedua, mereka memiliki kebebasan untuk bertransaksi, berbisnis, melakukan kegiatan mereka. Dan Rasulullah berbisnis dengan mereka. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan di rumahnya Nabi Muhammad, tiap hari ada seorang anak Yahudi yang kerjaannya datang ke rumahnya Nabi, bantu-bantu bersih-bersih di rumahnya Rasulullah. Dibiarkan oleh Rasulullah dan tidak dipaksa. Kamu mau di sini harus masuk Islam. Enggak ada paksaan. Begitu itu anak sakit keras, Nabi jenguk ke rumahnya. Tetangganya yang lain belum tentu jenguk. Nabi datang menjenguk ke rumah anak tersebut. Beda agama dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah itu semacam ini. Dan ketika Rasulullah datang ke rumah orang tersebut, mereka terkejut. Kita beda agama. Dari kelompok kita banyak yang berkhianat kepada Nabi. Nabi datang ke rumah kita nengokin anak kita yang lagi sakit. Kemudian Nabi lihat keadaannya udah parah, udah sakit keras. Maka Nabi bilang ini gak ada harapan. Terus Nabi bilang, wahai ghulam, penawaran, maukah kamu ucap la ilaha illallah, ikut aku? Begitu aku menjadi saksimu besok di hari kiamat. Si anak mau, tapi dia nengok ke arah ayahnya, minta persetujuan. Maka ayahnya menoleh kepada anak tersebut. Ayahnya, seorang dedengkot Yahudi, dia menoleh kepada anaknya dan memberikan kebebasan. Ya waladi, ati' Abul Qasim, taati Abul Qasim, yakni taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi keluar dari rumah tersebut bersyukur, bahagia. Alhamdulillah yang memberikan hidayat kepada orang tersebut dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kasih sayang, punya kecintaan, dan ditanamkan kecintaan tersebut di dalam hati para sahabat, di dalam hati para tabi'in, di dalam hati para ulama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka adalah orang yang bijak di dalam berinteraksi kepada semua lapisan masyarakat. Bahkan para wali songo dulu datang ke bumi Indonesia menyebarkan agama Islam. Mereka menyebarkan dengan apa? Dengan akhlak, dengan rahmat, dengan kasih sayang, menyatu membumi. Saat itu di bumi Indonesia dengan agama yang bukan agama Islam, kuil di mana-mana, patung yang disembah di mana-mana. Tapi adakah dari wali songo tersebut yang datang mengendap di malam hari, ayo hancurin? Nggak ada. Kuil-kuil, candi-candi sampai sekarang terjaga dengan baik, tidak dirusak, tidak diganggu, tetap masing-masing dengan agamanya diberikan kebebasan. Kita mengajak siapa yang mau, ahlan wa sahlan, silakan. Yang tidak mau, tidak ada paksaan di dalam beragama. Dan itu yang dibawa oleh wali songo di bumi Indonesia ini. Dan inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mencaci, tidak memaki. Sebab cacian dan makian bukan sunnahnya Nabi. Itu sunnahnya siapa? Sunnahnya syaitan. Kata-kata yang buruk bukan sunnahnya Nabi, sunnahnya syaitan. Provokasi, namimah, adu domba, itu bukan sunnahnya Nabi Muhammad, itu sunnahnya syaitan. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakurkan orang,